Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik ini mari bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Menjalankan semua perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kalau kita melihat kalender Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Rajab. Insyaallah nanti malam adalah tanggal 27 Rajab. Dalam iftitah khatib tadi menyampaikan surat Al-Isra ayat 1 bahwa di sini ada sebuah ayat yang luar biasa yang oleh Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semuanya, dan kita tidak perlu dan tidak boleh membantahnya. Karena statement ayat ini pertama kali adalah menyebut subhanalladzi. Allah memuji dirinya dengan kata subhanallah. Makna subhana itu artinya maha suci. Maha suci maksudnya apa? Maha suci maksudnya adalah Allah tidak pernah mungkin berbuat kesalahan. Ketika Allah akan menjalankan hambanya, itu Allah sudah membuat perencanaan. Dan Allah tahu betul kalau ini akan menjadi perbincangan sampai hari kiamat pun akan diperdebatkan oleh banyak pihak. Maka Allah memberikan ketegasan, subhanalladzi, maha suci Allah. Sungguh aku ini tidak pernah salah. Kalau engkau mengingkari Isra Mi'raj, engkau mengingkari perjalanan yang aku berikan kepada hambaku, maka engkau berarti tidak sempurna imanmu. Meskipun engkau bersahadat tetapi tidak mengaku Isra-nya Nabi, maka kita mengingkari apa yang dikatakan oleh Allah subhanalladzi. Karena beliau mengatakan, Allah mengatakan bahwa maha suci zat. Asra, yang karep untuk diperjalankan itu bukan Rasulullah Muhammad SAW. Asra ini menjalankan. Artinya apa? Yang punya kuasa itu adalah Allah, yang menjalankan itu Allah, yang punya keinginan itu Allah, bukan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kalau toh ini dianggap sebagai sebuah fenomena yang luar biasa, sebagai fenomena yang mukjizat Rasulullah Muhammad SAW, bagi Allah ini hal yang biasa-biasa saja, karena akulah yang menjalankannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah menyebut Rasulullah Muhammad SAW dengan kata abdun, hambanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihat bagaimana pribadi Rasulullah Muhammad SAW sebagai pribadi yang sabar,
bersyukur atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh puncak dari derajat kita adalah sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita semuanya bisa menjadi hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa sebelum Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang menempa pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang berkualitas. Tidak hanya sebagai manusia saja, tetapi sebagai manusia yang berkualitas. Kualitas iman beliau, kualitas ketaatan beliau, kualitas kesabaran beliau. Dalam sirah nabawiyah diceritakan, sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi begitu diasingkan oleh kaumnya, para tetangga-tetangganya, para sanak kerabatnya, yang dulunya adalah orang-orang dekatnya. Tetapi ketika tidak bisa menerima kebenaran risalah Rasulullah, mereka memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Di tengah pengucilan beliau, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang dicintai untuk menghadap kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikenallah sebagai Amul Huzni, tahun penuh dengan duka cita. Dipanggillah paman beliau menghadap, dipanggillah istri beliau menghadap, sehingga di situ dikenal sebagai tahun duka cita. Namun demikian, manusia memang diberikan oleh Allah fitrah untuk berduka, tetapi duka cita Rasulullah tidaklah mengurangi sama sekali semangat dan kegigihan beliau, kesabaran beliau, syukur beliau kepada Allah atas segala nikmat yang telah berikan. Maka Allah pun menyebutnya sebagai Abdullah, hambanya. Allah menyebut subhanalladzi asra bi abdihi, yang telah menjalankan hambanya, huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan hanya untuk Rasulullah saja manfaatnya, tapi Isra wal Mi'raj ini bermanfaat pula buat seluruh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengimaninya, di mana perintah sholat 5 waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Mu'minun, bahwa sesungguhnya salah satu ciri orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-ayah. Maka dalam kesempatan yang baik ini, mari saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita berislam sejak kecil di antara kita mayoritas? Bukankah kita telah belajar sholat itu adalah sejak lama sekali kita menjalankan sholat itu? Namun demikian, bisa jadi sholat kita belum pada puncak kualitas yang paling sempurna. Dalam kesempatan yang baik ini, mari bersama-sama kita bermuhasabah untuk memperbaiki sholat kita. Bukankah kita sudah sering kali sholat? Kenapa sholat itu belum bisa menjadi sebuah kenikmatan buat kita? Kenapa sholat itu belum bisa menjadi khusyuk buat kita? Mari kita berintrospeksi. Jangan-jangan ini karena tidak sungguh-sungguhnya kita dalam menjalankan ibadah itu, sehingga konsentrasi yang kita lakukan dalam sholat masih tercampur dengan hal-hal lain yang di luar sholat. Tentu saja nasihat ini bukan hanya untuk panjenengan semua, tetapi khususnya adalah kepada khotib, supaya mari bersama-sama kita memperbaiki ibadah sholat kita, memperbaiki ketepatan waktu sholat kita, memperbaiki bacaan-bacaan sholat kita,
memperbaiki tomakninah gerakan-gerakan sholat kita, memperbaiki hal-hal yang bisa merusak dan mengganggu sholat kita, baik itu amaliyah sebelum sholat maupun amaliyah setelah sholat. Mari semuanya kita tujukan untuk memperkokoh, memperbaiki kualitas sholat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan dan doa-doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli nikmah wa ala kulli salamah wa ala kulli hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin fil awwalin wa sallim wa radiyallahu ta'ala min ashabi rasulillahi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur juyusal muslimin, Allahumma ansur jami'al muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hada ya Allah wa jam'i buldanil muslimina 'amah ya Allah baldatan aminah mutmainnah tajri fiha ahkamullah wa sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al Universitas Islam Indonesia ya Allah Universitas Barokah ila yaumil qiyamah. Ya Rabbana ya Karim, urzuq lana ya Allah as-sihah wal afiyah wal mu'afah ad-daimah fid dunya wal akhirah. Ya Rabbana ya Karim, urzuq lana ya Allah ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala warzuqna ya Allah imanan kamilan. Yassir lana ya Allah, yassir wa la tu'assir ya Allah, yassir wa la tu'assir ya Allah. Yassir lana umuruna wa yassir umur ahlana wa yassir umur jami'a talamidana ya Allah min umuri dunyana wa ukhrana. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.